Tidak berselang lama, dokter pun keluar dari kamar mandi bersama Sofia dan kembali menuntun wanita itu ke tempat tidur. Yo serta pasangan kepo itu pun segera menghampiri tempat tidur Yo, di mana Sofia kembali berbaring di sana sambil memijit kepalanya yang sakit. "Bagaimana, dok?" tanya Yo dengan wajah penuh harap menatap dokter cantik itu. Begitu pula Marisa dan Marcelo, mereka sudah tidak sabar ingin mendengarkan jawaban dari sang dokter. Sebelum dokter itu menjawab pertanyaan Yo, ia kembali melirik benda kecil yang sedang ia pegang kemudian tersenyum puas. "Selamat, Tuan Yo. Istri Anda positif hamil," jawab dokter. "Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah menitipkannya kepada kami," ucap Yo dengan mata berkaca-kaca menghampiri Sofia. Ia menciumi wajah Sofia dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada istri kecilnya itu. "Oh, Om Yo so sweet," gumam Marisa sembari menyandarkan kepalanya di pundak Marcelo. "Heh, aku juga seperti itu saat tahu bahwa kamu sedang mengandung bayi-bayiku," protes Marcelo yang tidak terima ketika Marisa menyebut Yo itu manis. Setelah dokter yang memeriksa Sofia pamit, Marcelo kembali menggoda Yo. "Puasa dulu ya, Yo. Beruntung aku sudah melewati masa-masa itu," ucap Marcelo sambil terkekeh. "Sofia, berdoalah agar yang ngidam Om Yo, bukan kamu." "Biar Om tahu bagaimana rasanya ngidam," sambung Marisa. "Benar. Biar dia merasakan apa yang pernah aku rasakan. Dan kamu tahu bagaimana rasanya, Yo?" "Benar-benar nikmat," timpal Marcelo sambil tertawa jahat. "Dasar, majikan somplak. Bukannya mendoakan yang baik-baik, malah mendoakan yang tidak-tidak." Nasib-nasib," keluh Yo dalam hati. Yo hanya bisa tersenyum walaupun sebenarnya dia sedang kesal. Sedangkan Sofia, jangankan membalas ucapan pasangan itu, membuka matanya saja ia sudah tidak sanggup. "Sebaiknya kita kembali saja, Dad. Biarkan Sofia beristirahat," ucap Marisa. Marisa menghampiri Sofia yang masih tergolek di atas tempat tidurnya dengan mata terpejam. Ia meraih tangan Sofia kemudian menggenggamnya. "Selamat ya, Sofia." Sofia membuka matanya dan mencoba tersenyum kepada Marisa. "Terima kasih, Nona. Rasanya saya sudah tidak sabar menanti hari di mana bayi-bayi kita lahir dan meramaikan tempat ini," jawab Sofia. "Ya, aku juga." Setelah mengucapkan hal itu, Marisa pun pamit dan mengajak serta suaminya meninggalkan kamar Yo. Namun, sebelum Marisa dan Marcelo benar-benar keluar dari ruangan itu, lelaki jahil itu masih sempatnya meneriaki Yo sambil tertawa jahat. "Selamat berpuasa, Yo," ucapnya di sela tawa jahatnya. Yo menghembuskan napas berat sambil menggelengkan kepalanya. "Seandainya aku tidak menyayangi lelaki itu, mungkin aku sudah lama kabur dari mansion ini. Coba kamu dengar ucapan-ucapannya. Sungguh mengesalkan, bukan?" gerutu Yo. Sofia terkekeh pelan sambil memegang kepalanya yang sakit. "Sudahlah, Mas. Bukankah kamu sendiri sudah tahu bagaimana sikap bos kesayanganmu itu?" sahut Sofia. "Ya, sikapnya begitu mengesalkan dan sialnya aku begitu menyayangi lelaki itu," ucap Yo lagi. Malam pun menjelang. Semua penghuni mansion sedang terlelap di alam mimpi mereka masing-masing. Kecuali para penjaga keamanan yang masih stay berjaga di tempat itu. Begitu pula pasangan Yo dan Sofia. Walaupun malam ini adalah malam pertama Yo mulai berpuasa, tetapi lelaki itu berhasil melewatinya demi sang buah hati. Tiba-tiba saja Sofia terbangun dari tidurnya, mungkin karena tadi ia tertidur lebih awal. Beruntung, sekarang rasa sakit di kepala Sofia sudah mulai berkurang. Ia bangkit kemudian duduk bersandar di sandaran tempat tidur. Mas, ucap Sofia sembari menggoyang-goyangkan tubuh Yo yang sedang terlelap di sampingnya. "Mas, bangun. Buka matanya," titah Sofia. Namun, lelaki bertubuh besar itu tidak juga bergerak. Sofia kesal, ia memencet hidung Yo hingga lelaki itu kesusahan bernapas. "Apaan sih, sayang?" gumam Yo sambil menggeliatkan tubuhnya. "Bangun, temani aku." Yo mengucek matanya yang masih kabur kemudian bangkit dan duduk di hadapan Sofia. Ia menatap istri kecilnya itu dengan wajah bantalnya. "Apa? Temani aku ke dapur, aku ingin makan sesuatu," ucap Sofia sambil memelas kepada lelaki itu. Yo melirik jam dinding di kamarnya kemudian kembali menatap Sofia. "Ini jam 2 pagi, Sofia. Memangnya kamu mau makan apa pagi-pagi begini?" tanya Yo. "Apa saja, ya.
Aku lapar. Baiklah, mari. Sambil menguap, Yo menuntun Sofia keluar dari kamarnya kemudian menuju dapur. Tak ada sesiapapun di sana, mansion itu sepi seperti tidak berpenghuni. Kamu lihat, sayang. Tidak ada sesiapapun di sini. Hanya aku dan kamu serta calon bayi kita yang berkeliaran di ruangan mencari makan. Ada-ada saja, gerutu Yo. Ya, mau bagaimana lagi? Perutku sangat lapar. Sejak tadi siang aku belum makan apa-apa, kan? Kesal Sofia. Ya, baiklah. Sekarang kamu mau makan apa? Tanya Yo sembari memeriksa lemari penyimpanan makanan. Aku ingin makan nasi goreng lengkap dengan ayam suwir serta telur mata sapi. Jangan lupa bawang gorengnya yang banyak, sahut Sofia sambil membayangkan nasi goreng tersebut. Kamu itu mau makan apa makan? Ucap Yo sambil memperhatikan isi penyimpanan makanan. Makan dong, Mas. Kan sudah aku bilang kalau aku sangat lapar, jawab Sofia sambil mengelus perutnya. Tidak ada nasi goreng. Yang ada hanya nasi putih, mau? Tanya Yo sambil menatap sang istri yang sedang duduk di kursi dengan santainya. Nasi putih itu kalau digoreng, kan jadi nasi goreng, sahutnya sambil menyeringai. Yo curiga dengan seringaian yang dilemparkan oleh Sofia kepadanya. Ia yakin akan ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Bagaimana kalau aku perintahkan bodyguard untuk beliin kamu nasi goreng? Jangan-jangan, Mas. Kasihan mereka. Masa cuma gara-gara aku pengen nasi goreng, mereka harus berkeliaran pagi-pagi begini? Apa gak takut sama Nyai? Nyai? Nyai siapa? Tanya Yo heran sambil menautkan kedua alisnya. Nyai Kuntilah. Dia kan suka keliaran kalau malam-malam begini. Yo menekuk wajahnya. Dasar aneh. Lalu sekarang apa? Apa aku harus membangunkan salah satu pelayan di sini, biar dia bisa membuatkan kamu nasi goreng yang sesuai keinginanmu itu, atau kamu bikin sendiri, biar nanti aku yang bantuin, lanjut Yo. Gak usah bangunin pelayan, Mas. Kasihan mereka. Di sini, kan ada Mas aja yang bikinin nasi goreng buat Sofia. Soalnya Sofia sudah lapar, ucap Sofia, kembali mengelus perutnya yang sejak tadi sudah berdendang ria. Mana bisa? Yo protes keras. Seumur-umur aku tidak pernah berhubungan dengan yang namanya dapur, apalagi peralatan masak. Memangnya aku siapa, Koki? Lanjut Yo sambil menekuk wajahnya. Ekspresi wajah Sofia berubah sendu. Tiba-tiba saja hatinya sakit tatkala Yo menolak memasakkan nasi goreng untuknya. Perlahan Sofia bangkit dari tempat duduknya. Ya, sudah tidak jadi. Sebaiknya aku kembali ke kamar saja, ucap Sofia sembari melangkahkan kakinya dengan gontai menuju pintu ruangan itu. Melihat ekspresi istri kecilnya berubah, sontak saja Yo mengejar wanita itu. Loh, mau kemana? Katanya lagi lapar. Yo meraih tangan Sofia kemudian menggenggamnya dengan erat. Sudah, aku merajuk. Sofia memalingkan wajahnya ke arah lain dan tak ingin bersitatap mata dengan lelaki itu. Oke. Baiklah. Aku yang akan membuatkan nasi goreng itu untukmu, tapi bantu aku membuatnya karena aku tidak tahu apa saja bahan-bahannya, bujuk Yo sambil tersenyum konyol menatap sang istri. Akhirnya tersungging sebuah senyuman manis di wajah Sofia. Begitu dong, makin sayang, deh. Yo menuntun Sofia kembali ke kursi dan mendudukkan wanita itu di sana. Sedangkan Yo sendiri mulai mengobrak-abrik isi lemari penyimpanan makanan. Apa saja bahan-bahannya? Cepat sebutkan, ucapnya. Bawang merah, bawang putih dan kemiri. Jangan lupa kasih sayur kol sama sawi sekalian karena aku suka, jawab Sofia. Ya Tuhan, ada-ada saja. Sawi, kol, kemiri. Kemiri yang mana? Teriak Yo yang nampak frustrasi. Astaga, sayang. Kemiri saja kamu tidak tahu, ucap Sofia sambil menggelengkan kepalanya. Sofia bangkit dan membantu Yo mempersiapkan bahan-bahannya kemudian mengajarkan suaminya itu cara mengeksekusi bahan-bahan tersebut. Karena mendengar suara berisik dari dapur, para penjaga yang sedang berjaga segera menuju ruangan itu. Mereka terkekeh ketika tahu siapa yang sedang mengacak-acak tempat itu pagi-pagi begini. Astaga! Pekik salah satu dari mereka. Apa mataku tidak salah lihat? Tuan Yo memasak, ucapnya. Ya. Aku pun tidak akan percaya jika aku tidak melihatnya sendiri dengan mata kepalaku, balas temannya.
Heh, kena tulah itu Tuan Yo. Bukankah dia sering mengejek Tuan Marcelo bahwa Big Boss kita itu sudah dikuasai oleh istri kecilnya? Dan sekarang hal itu terjadi padanya, tutur penjaga keamanan sambil tergelak. Hus, jangan sampai Tuan Yo mendengar pembicaraan kita kalau tidak ingin dipecat olehnya. Lagi pula kamu, kan masih jomblo, jangan sebut Tuan Yo seperti itu, takutnya hal itu terjadi juga padamu. Balas temannya. Heh, tidak mungkin. Sementara itu Yo masih berkutat di ruangan itu dengan keringat yang mengucur di keningnya. Beberapa kali Yo terpekik karena tangannya terkena penggorengan yang panas. Setelah beberapa saat, nasi goreng dadakan ala Yo pun selesai. Sofia sudah tidak sabar ingin segera mencicipi masakan perdana suaminya itu. Apalagi aroma nasi goreng itu semerbak memenuhi ruangan dapur. Yo membawa nasi goreng tersebut ke hadapan Sofia dan membiarkan wanita itu mencicipinya. Nasi goreng dengan suwiran ayam serta telur mata sapi dengan bawang goreng yang menghambur di atasnya. Sesuai permintaan Sofia. Sofia tersenyum puas ketika menatap piring berisi nasi goreng tersebut dan suapan pertama Sofia pun meluncur ke mulutnya. Bagaimana? Tanya Yo was-was. Ham. Sofia bergumam sambil menikmati rasa nasi goreng dadakan Yo di mulutnya. Yo masih menatap lekat wajah Sofia dan ingin tahu apa pendapat istri kecilnya itu tentang masakannya. Enak, Mas. Aku suka, jawab Sofia mantap. Benarkah? Yo penasaran dan ingin mencicipi masakannya. Ia menghampiri sisa nasi goreng yang masih ada di penggorengan kemudian mencicipinya. Ekspresi wajah Yo terlihat aneh ketika mengunyah makanan tersebut. Ternyata sudah rasanya tawar dan ada aroma yang membuat Yo nek dibuatnya. Ini enak. Apa Sofia sedang kesambet? Gumam Yo sembari mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Yo kembali melirik wanita itu dan ternyata Sofia dengan sangat lahap menikmati nasi gorengnya. Sebulan kemudian. Sayang, aku berangkat dulu, ya. Yo mengecup puncak kepala Sofia sembari mengelus perut istri kecilnya yang masih rata. Hari ini usia kandungan Sofia sudah memasuki minggu ke-8. Yo sangat bahagia, begitu pula Sofia. Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan ngebut. Balas Sofia. Ya. Yo melangkahkan kakinya keluar dari kamar mereka. Namun, baru saja lelaki itu menyentuh gagang pintu kamar tersebut, ia kembali berbalik dan menatap Sofia. Ingat, sayang. Jangan melakukan pekerjaan berat atau apapun itu. Kamu harus ingat pesan dokter bahwa kandunganmu masih sangat lemah dan sebaiknya kamu istirahat saja. Mengerti? Ucap Yo dengan wajah serius menatap Sofia. Ia khawatir Sofia melakukan pekerjaan berat seperti sebelumnya karena wanita itu memang tidak pernah mau diam. Ya, tentu saja, sayang. Aku akan ingat itu, jawab Sofia sembari memberikan kiss bye untuk suaminya. Yo terkekeh pelan kemudian kembali meneruskan langkahnya menuju halaman depan mansion. Setibanya di sana, ternyata pasangan fenomenal itu belum kelihatan batang hidungnya. Mereka masih asik menikmati sarapan mereka di ruang makan. Yo melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya sambil bergumam. Beruntung aku tiba lebih dulu di sini. Kalau tidak, aku pasti kena bully lagi oleh pasangan fenomenal itu. Bisa-bisanya mereka menggodaku dan mengatakan macam-macam tentangku, padahal mereka adalah pasangan termesum yang pernah aku temui di dunia ini. Yo terkekeh pelan sembari memperhatikan sekelilingnya. Baru saja ia membicarakan pasangan fenomenal itu, ternyata mereka sudah muncul sambil bergandeng mesra. Tumben kamu tidak terlambat, Yo. Biasanya, kan uwu-uwuan dulu sama Sofia. Benar, kan, Ca, goda Marcelo. Benar, Dedi, timpal wanita berperut buncit tersebut. Yo hanya bisa menghembuskan napas berat kemudian membukakan pintu mobil untuk Marcelo. Terlambat, tidak terlambat, ternyata aku tetap digoda oleh mereka, sial. Umpat Yo dalam hati. Setelah Marcelo masuk ke dalam mobil, Yo pun segera menyusul dan melajukan mobilnya. Meninggalkan Marisa yang masih berdiri di tempatnya sambil melambaikan tangan ke arah mereka. Tidak terasa usia kandungan Marisa sudah memasuki bulan ke-7. Sebentar lagi aku dan Marisa ingin mengadakan acara 7 bulanan di mansion dengan mengundang anak-anak panti asuhan, di mana aku mengadopsi Marisa dulu, tutur Marcelo. Itu ide bagus, Tuan. Saya pun senang mendengarnya, sahut Yo sambil terus fokus pada kemudinya.
Sementara itu di mansion, Sofia sedang berbaring di atas tempat tidurnya sambil memainkan ponsel barunya. Ponsel pintar yang baru saja dibelikan oleh Yo untuknya. Ia memperhatikan foto pernikahannya bersama Yo yang terpampang di layar ponselnya. Sofia tersenyum-senyum sendiri sambil bergumam. Yoku memang tampan dan aku bangga karena bisa memiliki lelaki itu. Tiba-tiba saja Sofia ingin ke kamar kecil. Perlahan wanita itu bangkit dari tempat tidur kemudian melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Dengan sangat hati-hati Sofia menuju kloset kemudian duduk di sana. Setelah selesai membuang air kecil, Sofia pun kembali melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu. Namun, naas bagi Sofia. Tiba-tiba saja kakinya terpeleset dan membuat ia terjatuh dengan bagian bokong terlebih dahulu. Brughe! Ah! Pekik Sofia sembari mengelus bokongnya yang terasa sakit. Rasa sakit yang dirasakan oleh Sofia dirasakan pula oleh Yo saat itu. Yo yang sudah berada di kantor Marcelo turut merasakan sakit di bagian bokongnya. Kenapa bokongku terasa sakit? Batin Yo. Kamu kenapa, Yo? Tanya Marcelo. Rupanya Marcelo memperhatikan Yo saat itu dan ia heran ketika melihat Yo menyentuh area bokongnya dengan wajah cemas. Tidak apa-apa, Tuan. Hanya saja pantat saya terasa sakit seperti baru saja terjatuh, tutur Yo. Marcelo terkekeh mendengarnya. Ada-ada saja. Perasaan Yo saat itu campur aduk. Ia merasa cemas, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang ia cemaskan. Sofia begitu panik, ia segera memeriksa area pribadinya dan setelah memeriksanya, Sofia pun bisa bernapas lega karena tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari sana. Hufet. Syukurlah, gumam Sofia. Sofia kembali melangkahkan kakinya menuju tempat tidur dan berbaring lagi di sana. Sore menjelang. Kini saatnya Marcelo dan Yo kembali ke mansion. Dengan hati gundah, Yo kembali melajukan mobilnya. Ia sangat mengkhawatirkan Sofia, ia takut terjadi sesuatu kepada istri kecilnya itu. Setibanya di mansion, setelah sang big boss menghilang dari pandangannya, Yo bergegas melangkah menuju kamarnya bersama Sofia. Ia sudah tidak sabar lagi ingin menemui wanita itu. Padahal sewaktu di kantor, Yo sempat menghubungi Sofia sebentar dan wanita itu sudah berkata bahwa dia baik-baik saja. Namun, Yo masih belum percaya dan ia yakin ada sesuatu yang terjadi pada istri kecilnya itu. Sofia. Sofia segera menoleh kemudian tersenyum kepada Yo. Mas, kamu tidak apa-apa, kan? Kamu baik-baik saja, kan, Sofia? Tanya Yo dengan wajah cemas. Aku baik-baik saja, Mas. Oh, syukurlah. Ucap Yo sembari memeluk dan menciumi puncak kepala Sofia. Nona Marisa, panggil Sofia ketika Marisa sedang duduk bersantai dengan segelas teh hangat di ruang utama. Ya, sahut Marisa sembari menoleh ke arah Sofia kemudian tersenyum manis kepada wanita itu. Sini Sofia, duduklah. Marisa menepuk pelan ruang kosong di sampingnya agar Sofia duduk di sana bersamanya. Sofia segera duduk di samping Marisa sambil tersenyum getir. Kamu kenapa, Sofia? Kenapa wajahmu terlihat cemas? Tanya Marisa sembari memperhatikan wajah Sofia. Sofia memilin-milin ujung pakaiannya sambil membalas tatapan Marisa. Nona, saat di awal kehamilan, apakah Nona pernah mengalami keluar flek? Tanya Sofia. Marisa menggelengkan kepalanya sambil terus menatap lekat kedua bola mata Sofia yang sudah berkaca-kaca. Tidak pernah. Kenapa? Apa kamu mengalaminya? Tanya Marisa yang kini ikut cemas. Sofia nampak ragu menceritakannya kepada Marisa. Namun, setelah beberapa detik kemudian, Sofia pun mulai berkata jujur pada Marisa. Sebenarnya beberapa hari yang lalu aku terpeleset di kamar mandi, Nona. Tidak terlalu keras, tetapi sekarang aku sedang mengalami hal itu. Ada flek darah yang terlihat di CD-ku, tutur Sofia. Sofia. Terus bagaimana sekarang? Apa Om Yo sudah tahu dan apa kamu sudah memeriksakannya? Tanya Marisa panik sembari menggenggam tangan Sofia. Sofia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku takut, Nona. Aku tidak sanggup menceritakannya kepada Yo. Sebaiknya kita periksakan kandunganmu, Sofia. Ini tidak bisa dibiarkan, ucap Marisa sembari bangkit dari tempat duduknya. Tapi, Nona. Jangan banyak tapi, Sofia. Aku tidak ingin kamu dan bayimu kenapa-napa nantinya.
Marisa menarik tangan Sofia dan membawa gadis itu ke halaman depan, di mana mobil-mobil milik Marcelo terparkir. "Pak, antar kami ke dokter," titah Marisa kepada salah satu sopir pribadi Marcelo. "Baik, Nona." Lelaki itu pun segera menghampiri Marisa dan membukakan pintu mobil untuk wanita itu. "Silakan, Nona." Marisa menuntun Sofia memasuki mobil, kemudian ia pun segera menyusulnya dan duduk di samping Sofia. "Aku takut, Nona. Aku takut apa yang aku dengar nanti akan membuat aku kecewa dan..." Sofia tidak sanggup meneruskan ucapannya. Marisa menggenggam tangan Sofia dan memberinya semangat. "Semoga kandunganmu baik-baik saja, Sofia. Amin." Tidak berselang lama, kedua wanita itu pun tiba di tempat praktek dokter kandungan, di mana Marisa dan Sofia memeriksakan kandungan mereka. Walaupun beberapa bulan terakhir, Marisa tidak pernah lagi memeriksakan kandungannya. Dokter itu tersenyum ramah menyambut kedatangan Marisa dan Sofia. "Mari, Nona. Silakan masuk," ucap dokter. Marisa mengajak Sofia memasuki ruangan praktek dokter itu bersamanya. "Silakan duduk," sambung dokter. Sofia dan Marisa duduk tepat di depan meja dokter. Dokter itu kembali tersenyum hangat sembari memperhatikan wajah cemas Sofia dan Marisa secara bergantian. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya dokter karena kedua wanita itu tidak juga membuka suara mereka. "Begini, Dok. Beberapa hari yang lalu saya sempat terjatuh di kamar mandi dan hari ini saya keluar flek, Dok," tutur Sofia dengan wajah cemas dan tangan yang terus memilin-milin ujung pakaiannya. Marisa tahu bagaimana perasaan Sofia saat ini. Ia mengelus punggung wanita itu berharap Sofia bisa sedikit lebih tenang. Setelah mendengar penuturan Sofia, dokter pun segera menuntunnya menuju tempat tidur pasien dan siap memeriksa keadaan kandungan Sofia. Dokter melakukan pemeriksaan USG pada kandungan Sofia dan memperhatikan layar monitor dengan seksama. Sementara Sofia diperiksa, Marisa keluar dari ruangan praktek dan segera menghubungi Yo serta suaminya. Entah mengapa perasaan Marisa sudah tidak nyaman sejak Sofia menceritakan masalah kandungannya tadi siang. Yo dan Marcelo panik ketika mendapat kabar buruk itu. Marcelo segera memerintahkan Yo untuk segera menemui Marisa dan Sofia di tempat praktek dokter kandungan tersebut. Setelah selesai menghubungi Yo dan Marcelo, Marisa pun kembali memasuki ruangan itu dan duduk di samping tempat tidur pasien, di mana Sofia masih berselonjoran di sana. Akhirnya pemeriksaan itu pun selesai. Dengan raut wajah sendu dokter itu menatap Sofia. "Maafkan saya, Nona Sofia. Menurut hasil pemeriksaan saya, bayi Anda sudah tidak ada lagi. Anda mengalami keguguran akibat kejadian yang terjadi di kamar mandi beberapa waktu lalu. Bukankah sudah pernah saya katakan bahwa kandungan Anda sangat rentan?" kata sang dokter. Sofia terisak di atas tempat tidur pasien. Begitu pula Marisa, matanya sudah mulai berkaca-kaca setelah mendengar penuturan dari dokter. "Yang sabar ya, Sofia. Semoga Tuhan segera memberi penggantinya," ucap Marisa sembari mengelus tangan Sofia yang sedang berada di dalam genggamannya. Tidak berselang lama, Yo dan Marcelo pun tiba di tempat praktek dokter tersebut. Yo segera memasuki tempat itu dan menghampiri Sofia yang masih terbaring di atas tempat tidur pasien. "Kenapa kamu tidak menceritakan masalah itu padaku, Sofia?" ucap Yo dengan mata berkaca-kaca menatap istri kecilnya yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur pasien. "Aku tidak berani, Mas. Aku takut Mas marah padaku," lirih Sofia di sela isak tangisnya. "Noted, jangan marahi autor ya, ini sudah alurnya. Buat nanti jadi cikal bakal di season kedua, cerita anak-anak Dedi Marcelo dan Dedi Yo. Yo bakal punya anak lagi, kok. Sabar ya, pemirsa."